Alhamdulillah saya sangat bersyukur karena video saya yang membahas tentang tidak batalnya isti'adah dan basmalah yang dibaca oleh khatib sebelum berkhutbah itu ada yang mereaksi. Fihi dalilun ala adam iftitahi khutbati bil basmalati bal bilhamdillah. Jadi di dalam keterangan ini bisa dijadikan bukti bahwasanya tidak ada keterangan tentang khutbah diawali dengan basmalah, tapi ada keterangan tentang khutbah diawali dengan hamdalah. Tradisi keilmuan seperti ini sangat baik untuk senantiasa kita jaga. Dialog dengan adab dan ilmu itu punya manfaat mendewasakan umat. Saya akan memberikan jawaban balik atas penjelasan yang sudah beliau berikan dalam video tersebut. Saya akan berikan 8 penjelasan. Yang pertama, ibarat atau referensi yang beliau gunakan yaitu kitab Subulus Salam dan kitab Madzhabul Arba'ah itu membahas tema yang berbeda. Yaitu di Subulus Salam membahas tentang kesunahan mengawali khutbah itu dengan hamdalah. Sedangkan di kitab Madzhabul Arba'ah itu membahas tentang ketentuan bagaimana cara memuji atau mengucapkan hamdalah dalam khutbah, yaitu harus ada lafaz alhamdu. Sehingga apa? Bacaan basmalah dianggap tidak cukup menggantikan hamdalah. Dan tentang masalah ini clear dalam mazhab Syafi'i. Hampir semua kitab fikih mazhab Syafi'i dan beberapa kitab perbandingan mazhab itu menyebutkan hal ini. Yang kedua, masalah yang sedang kita bicarakan itu bukan mengganti hamdalah dengan basmalah, tetapi sebelum membaca hamdalah kita membaca basmalah atau isti'adah. Itu masalahnya. Yang mana video yang ditanyakan kepada kami itu mengatakan itu membatalkan khutbah. Ini yang kita bahas. Sehingga ibarat atau referensi yang digunakan untuk mengkoreksi jawaban kami itu tidak tepat sasaran. Yang kita bahas adalah masalah isti'adah dan basmalah yang dibaca sebelum hamdalah, sedangkan referensi yang digunakan itu membahas tentang kesunahan membaca hamdalah dan syarat-syarat hamdalah. Yang ketiga, tentang kesunahan mengawali khutbah dengan hamdalah, itu masalah yang sudah clear. Disebutkan dalam banyak hadis-hadis dan telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih tentang masalah tersebut. Sehingga tentang kesunahan mengucapkan hamdalah di awal khutbah, itu hal yang sudah sangat jelas. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau ada khotib itu mengawali dengan basmalah atau isti'adah? Kenapa? Karena memang ada dalil yang menunjukkan kesunahan mengawali amal soleh itu dengan basmalah. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, Ulu amrin dibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Semua perkara baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus. Jelas di bahasan terdahulu, mazhab Hanafi bahkan mensunnahkan membaca isti'adzah, sedangkan mazhab Hanbali itu memandang hal itu boleh saja. Nah, sekarang mazhab Syafi'i bagaimana? Benar disunahkan mengawali khutbah itu dengan hamdalah. Nah, ketika sunnah ini tidak diamalkan, yaitu dengan diawali bismillah terlebih dahulu, hukumnya bagaimana? Tidak mengamalkan sesuatu yang disunahkan itu jatuhnya ke hukum mubah atau maksimal makruh. Tidak mungkin haram apalagi sampai membatalkan ibadah tersebut. Yang keempat, isti'adah dan basmalah itu adalah zikir yang disunahkan untuk dibaca di banyak keadaan. Kita ketahui bahwa isti'adah itu disunahkan ketika seseorang akan membaca Al-Quran. Dan mazhab Hanafi memandang bahwa khutbah itu isinya sebagainya terdapat Al-Quran. Sehingga disunahkan membaca isti'adah. Sedangkan basmalah, sebagaimana dalil yang sudah disebutkan, itu kita disunahkan untuk membaca dalam mengawali suatu amal soleh. Maka ketika seseorang hendak menganggap bahwa isti'adah dan basmalah bisa merusak keabsahan sebuah ibadah, dia harus mendatangkan dalil. Yang kelima, jika ada pernyataan, lalu bagaimana seandainya kalau rukun khutbah itu harus tertib? Artinya berurutan. Dengan adanya isti'adah atau basmalah yang dibaca, tentu rusak tertib daripada rukun khutbah. Karena harus diawali dengan hamdalah, kemudian salat kepada Nabi, dan seterusnya. Jawabannya, mayoritas ulama madhab dari Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah tidak mensyaratkan bahwa rukun khutbah itu harus tertib. Demikian juga dalam madhab Syafi'i. Pendapat mu'tamad dalam madhab Syafi'i menyatakan bahwa rukun khutbah yang 5 itu tidak harus dibaca secara tertib. Dia hanyalah perkara sunnah. Adapun pendapat di kalangan Syafi'iyah yang mengharuskan tertib dalam menyampaikan rukun khutbah itu adalah pendapat yang lemah. Yang keenam, sekalipun katakan saja kita mengikuti pendapat yang lemah tersebut bahwa khutbah harus tertib, apakah basmalah dengan isti'adah itu bisa merusak urutan tertib? Jika seseorang sebelum khutbah, karena suatu masalah teknis, mic-nya misalnya mati, kemudian dia mengatakan, tolong mic-nya hidupkan dulu, maka membatalkan khutbah, saya rasa para ulama akan menyatakan bahwa perkara ini bukan perkara yang bisa membatalkan khutbah Jumat. Lalu bagaimana dengan basmalah dan isti'adah? Yang ketujuh, ini masalah penting loh. Ini masalah batal dan tidak batalnya sebuah ibadah. Tidak mungkin perkara sepenting ini tidak dijelaskan oleh para ulama secara gamblang dalam kitab-kitab fikih. Jika benar, kalimat apapun yang diucapkan sebelum hamdalah itu bisa membatalkan khutbah, pasti kita akan temukan satu saja ibarat yang jelas yang menyebutkan tentang hal ini dalam kitab para ulama. Minimal kita akan temukan kalimat semisal ini. Rukun khutbah itu harus tertib, yakni awalnya
diawali dengan hamdalah, tidak boleh dengan lafaz yang lain. Seandainya ada yang mengucapkan satu kalimat termasuk basmalah sekalipun, maka batal khutbahnya. Pasti akan kita temukan kalimat seperti itu. Nyatanya tidak kita temukan sama sekali. Yang kedelapan, pendapat yang seperti ini yang menyatakan bahwa khutbah bisa batal hanya gara-gara mengucapkan basmalah atau isti'adah sebelum hamdalah, itu justru akan memperuncing perbedaan. Menimbulkan masalah yang sebenarnya bisa kita sederhanakan kok. Khotib ketinggalan rukun khutbah saja, itu masih bisa diatur adanya pemakluman. Namanya lupa, itu dimaafkan dalam syariat. Atau dengan pemakluman, bisa saja khotib itu menggunakan pendapat mazhab yang lain dalam menyampaikan khutbahnya. Karena dalam mazhab yang lain, itu tidak disyaratkan. Khutbah itu harus menepati 5 rukun yang telah ditetapkan. Bahkan dalam mazhab Hanafi, yang penting khutbah itu ada peringatan dan kabar gembira dalam agama, itu sudah cukup dianggap sebagai khutbah Jumat.